Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara. Sebelum kita memulai ibadah keluarga Rabu 18 Mei 2022, marilah kita mendudukkan hati kita dalam saat teduh. Kiranya ibadah kita malam ini berkenan kepada Tuhan. Pelayanan firman pada malam ini adalah Penetua Nyonya Devi Rondonuru. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan. Hidup adalah anugerah dari Sang Maha Kuasa. Jalani dan isilah hidup kita dengan kasih Allah, agar dunia merasakan sukacita surgawi. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Kudus, yang kami puji, sembah dan memuliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu sehingga kami dapat menikmati karya-Mu dalam berbagai pergumulan dan pengalaman di sepanjang hari ini. Ajarilah kami untuk mensyukuri segala sukacita dan berkat yang kami nikmati hingga saat ini, terutama napas kehidupan dan kesehatan kami. Kami mengucap syukur untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan melalui nyanyian, doa, dan mendengar firman Tuhan. Biarlah dalam ibadah keluarga malam ini di rumah-rumah jemaat-Mu, kiranya Tuhan mengurapi kami semuanya. Tuhan, berkatilah akan pelayan firman sebentar yang akan menabur firman akan kebenaran-Mu. Bila firman yang disampaikan itu boleh membawa berkat bagi jemaat-Mu. Dan kuduskanlah ya Tuhan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga selesai. Dan ungkapan syukur dan permohonan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sakit
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kita siapkan pembacaan Alkitab kita untuk malam hari ini yang diambil dari 1 Tawari 9 ayat 24 sampai 27. 1 Tawari 9 ayat 24 sampai 27. Biarlah Alkitab kita terbuka dan hati pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji, dan syukur hanya bagi-Mu, ya Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus dan di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi, dan besar kesetiaan-Mu Tuhan. Hal ini terbukti ketika hari demi hari, minggu, bulan, bahkan tahun berjalan. Tuhan memimpin, melindungi, dan memberkati kami. Teristimewa ketika malam hari ini, kami bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Lebih dari itu Tuhan, kami ingin sapaan firman-Mu bagi kami. Kuduskanlah hati-hati kami, Roh-Mu yang kudus menerangi kami, supaya kami mampu membaca, memahami, lebih dari itu, kami mampu melakukan firman-Mu yang adalah kehendak Tuhan yang harus kami lakukan setiap hari. Inilah kami ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dalam 1 Tawari pasal 9 ayat 24 sampai 27 yang menyatakan, ke arah 4 mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang itu, yakni ke arah timur, barat, utara, dan selatan. Dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka pada waktu-waktu tertentu harus masuk selama 7 hari untuk bekerja bersama-sama mereka. Sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan rumah Allah. Mereka bermalam di sekitar rumah Allah itu sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bersyukur malam hari ini kita bisa berkumpul sekalipun melalui online. Ketika kita didapati dalam keadaan sehat, di dalam keadaan kuat, kita mampu melakukan aktivitas kita sehari-hari dalam tugas pelayanan dan pekerjaan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada minggu keempat dan kelima sesudah Paskah ini, kita belajar tentang kitab 1 Tawari.
Belajar tentang kitab Tawari adalah disebut dengan kitab sejarah. Kenapa disebut sejarah? Adalah karena itu disusun oleh penulis yang berdasarkan tradisi Yahudi, dikatakan itu disusun oleh Esra. Dan kitab Tawari ini sama perjalanan yang dilakukan oleh atau silsilah yang dimulai dari kitab Tawari pasal 1 ayat 1 sebagaimana pembacaan pada minggu yang hari Minggu, yaitu dimulai dengan keturunan Daud. Keturunan yang dimulai dengan mulai dari Adam, kemudian dilanjutkan dengan Daud hingga sampai pada kelahiran Kristus keturunan berikutnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat pembacaan kita, teks bacaan kita pada malam hari ini menyangkut tentang penunggu-penunggu bait Allah atau penunggu-penunggu gerbang bait Allah, yang ditujukan di situ adalah ke arah 4 mata angin. Ada dari utara, timur, selatan, dan barat. Dengan demikian, sebagai penunggu-penunggu pintu gerbang kemah suci dalam masa-masa ketika bangsa Israel yang dulunya dibuang ke Babel, dan dalam cerita ini adalah mereka kembali ke Yerusalem. Sebagaimana yang tertera di dalam pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 dikatakan bahwa seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah mereka tertulis dalam kitab raja-raja Israel. Kemudian kenapa mereka dibuang ke Babel? Karena perbuatan mereka yang tidak setia. Kemudian dalam ayat yang kedua, dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah-tanah milik mereka, di kota mereka ialah Israel awam, para imam, orang Lewi, dan para budak di bait Allah. Jadi mereka adalah orang-orang yang pertama yang datang ke Yerusalem. Kedatangan orang-orang awam, para imam, dan orang-orang Lewi adalah untuk mempersiapkan kemah atau bait Allah di dalam peribadatan. Garis besar untuk satu Tawari ini adalah secara garis besar silsilah tentang Adam yang seperti yang sudah disebutkan tadi, kemudian sampai pada keturunannya, dan satu Tawari ini berisi tentang hubungan bangsa Israel dengan Allah dengan penekanan yaitu perlunya beribadah. Orang-orang Lewi yang ditugaskan oleh Allah untuk melakukan segala kegiatan, mempersiapkan kegiatan untuk peribadahan. Jadi yang dilakukan secara dengan penuh sukacita, dan peribadahan itu juga diwarnai dengan musik. Seperti bacaan-bacaan kita sebelumnya dalam pasal 6, kemudian dilakukan ada musik, ada penyanyi-penyanyi yang ditunjuk oleh Daud untuk menjadi penyanyi-penyanyi di bait Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam bacaan kita dikatakan bahwa ada penjaga-penjaga, dan penjaga-penjaga itu sudah ditetapkan kepala-kepalanya, ya kan, masing-masing. Jadi mereka secara full time untuk melakukan penjagaan. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa harus dijaga bait Allah atau kemah suci yang di dalamnya ada tabut perjanjian Allah? Ketika tabut perjanjian Allah itu dibawa ke Yerusalem, itu dilakukan
dilakukan upacara yang sangat meriah dengan puji-pujian kepada Allah. Bersyukur untuk semua bangsa yang dulunya dibuang, kemudian dikembalikan ke Yerusalem untuk melakukan peribadatan. Jadi yang paling utama yang dilakukan adalah bagaimana hubungan mereka dengan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, perlunya ketaatan dalam melaksanakan tugas, kesetiaan, dan ketulusan hati. Penjaga-penjaga bangsa, penjaga-penjaga pintu ini adalah mereka bukan bekerja sendiri. Tetapi dikatakan di dalam pembacaan kita, mereka dalam ayat 25 dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka pada waktu-waktu tertentu harus masuk selama 7 hari untuk bekerja bersama-sama. Jadi tugas pekerjaan bukan hanya dikhususkan atau ditugaskan kepada satu orang saja, tetapi keluarga mereka yang tinggal di daerah sekitar bait atau kemah sucinya Allah itu, mereka juga turut berperan dalam kegiatan pelayanan. Pertanyaannya, di GPIB ada banyak petugas-petugas. Seperti contoh, di GPIB Manuel ada penjaga pintu khususnya yang disebut dengan kostor. Ada satpam, ada yang full time untuk bekerja di sekretariat, ada petugas, di unit-unit misioner juga ada petugas-petugas atau pengurus-pengurus yang ada. Dan mereka bukan bekerja sendiri. Mereka bukan bekerja sembarangan, tapi semua itu berdasarkan tata aturan supaya kegiatan penata layanan ibadah yang ada di gereja berjalan lancar, berjalan aman, dan berjalan dengan hikmat. Dengan demikian, apapun pekerjaan dan tugas dari semua pelayan-pelayan tersebut menjadi sesuatu yang berguna, menjadi artinya kita harus berusaha untuk menghargai setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Yang kecil, yang kita merasa rendah, atau ini kan cuma pesuruh. Tidak seperti itu, tapi bagaimana kita menghargai setiap orang yang datang melayani Tuhan, datang untuk melakukan pekerjaan pelayanan dan pengutusan. Kita di GPIB punya pendeta Diana dan pendeta Evi. Dengan demikian, kita pun melakukan semua kegiatan dengan tata aturan yang baik dan benar. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam rangka kegiatan pelayanan di GPIB tahun 2022, bulan Oktober Presbiter Masa Bakti 2017 sampai 2022 akan berakhir. Dengan demikian, menjadi tugas pekerjaan dan panggilan kita mempersiapkan generasi-generasi muda, para ibu, para bapak muda untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Pertanyaannya, bersediakah kita? Judul yang kita hari ini adalah kesediaan berpartisipasi dalam pelayanan gereja. Kesediaan berpartisipasi ini harus muncul dari hati kita sendiri. Tidak perlu paksaan, tidak perlu harus saling menolak ataupun melakukan hal-hal yang saya belum bisa, saya tidak fasih. Seperti yang dilakukan atau yang kadang kita terdengar oleh kita, ada yang bilang karir saya masih belum. Kemudian saya masih belum punya waktu, saya masih muda dan sebagainya.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, biarlah kita masing-masing mempersiapkan, kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi alat kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Dalam pekerjaan apapun, lakukan itu dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketaatan dan ketulusan, niscaya segala sesuatu akan Tuhan limpahkan berkat bagi kita masing-masing. Sebagai kepala keluarga, jadilah sebagai imam. Ketika kita berfungsi sebagai seorang papa, seorang opa, seorang suami, jadilah berkat. Bawalah istri, anak, menantu semakin dekat kepada Tuhan. Demikian juga kepada ibu-ibu, jadilah wanita-wanita bijak, agar setiap apa yang dilakukan, apa yang ibu perkatakan, itu menjadi berkat untuk anak, untuk suami, maupun untuk keluarga besar. Dan ketika kita berfungsi sebagai anak, jadilah anak penurut, hormati orang tua, jadilah anak yang mematuhi aturan-aturan di sekolah. Kemudian jadilah anak yang dibanggakan oleh orang tua. Dan yang paling utama di semuanya adalah utamakan Tuhan dalam segala hal. Ketika kita mengutamakan Tuhan, semua akan terpenuhi apa yang menjadi keinginan dan kehendak kita. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk persekutuan yang indah di dalam puji-pujian, di dalam nyanyian, penyembahan dan syukur, serta di dalam firman. Terima kasih untuk teguran firman-Mu bagi kami, biar kami menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia, menjadi orang-orang yang diandalkan untuk kemuliaan Tuhan. Memberkati seluruh jemaat yang sudah mengambil bagian dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan, setiap gumul juang mereka di dalam hidup keluarga masing-masing, Tuhan tahu apa yang menjadi rencana, program, dan keinginan keluarga. Memberkati setiap mereka ketika mereka berfungsi sebagai suami, sebagai papa, sebagai opa dalam hidup keluarga. Jadikanlah keluarga, kepala keluarga ini menjadi imam, supaya mereka benar-benar mau membawa, selalu bersyukur,
dan selalu melibatkan Tuhan dalam segala hal, dan hikmat kebijaksanaan Tuhan sajalah yang memampukan para bapak-bapak untuk menjalankan tugas, mencari nafkah, dan membimbing keluarga. Demikian juga Tuhan memberkati ketika kami berfungsi sebagai ibu-ibu rumah tangga ataupun kami sebagai pekerja. Tuhan mampukan kami sebagai mama, sebagai oma di dalam hidup keluarga kami, agar kami mampu membawa anak-anak kami untuk selalu dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, demikian juga kepada anak-anak dalam masa pertumbuhan, dalam masa proses pendidikan, baik yang berada di tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan sudah dalam perkuliahan, demikian juga mereka yang sudah bekerja. Tuhan, peliharalah anak-anak kami, supaya dalam segala hal yang mereka lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Mereka dijauhkan dari segala mara bahaya, usaha-usaha orang jahat untuk menjerumuskan anak-anak kami ke narkoba, seks bebas, atau pergaulan-pergaulan buruk lainnya. Berkati masa depan anak-anak kami. Terima kasih Bapa, demikian juga kami berdoa untuk kegiatan gereja dan perkabaran Injil di seluruh dunia. Demikian kegiatan pelayanan yang ada, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing para hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja-gerejamu, yang bersedia hati untuk diutus dalam panggilan pelayanan dan pengutusan ini. Demikian juga Engkau memberkati gereja kami, GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan tuntun dan jaga pelihara untuk para hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan tempatkan di gereja kami. Memberkati Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit dengan keluarga dalam tugas pekerjaan panggilannya. Demikian juga Engkau memberkati Pendeta Evi Patias Sina Marten dalam tugas pekerjaan pelayanan dan keluarga. Tuhan, begitu juga dengan pendeta-pendeta pelayanan yang membantu kegiatan peribadatan di gereja kami. Tuhan, Engkau menjaga, memelihara hamba-hamba-Mu dalam tugas pekerjaan pelayanan mereka. Demikian juga seluruh PHMJ, koordinator sektor, presbiter atau diaken penatua dari sektor 1 sampai sektor 9 dan Pospel Karangsatria, unit-unit misioner, komisi, pengurus ke-6 Pelkat, kemudian semua orang yang terlibat dalam kegiatan penata layanan di gereja kami, memberkati keluarga-keluarga mereka yang menopang kegiatan pelayanan, biar segala yang mereka lakukan, yang rencanakan, hormat dan kemuliaan nama-Mu saja yang ditinggikan. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai Talaut, tutup bungkus negara bangsa kami ini dengan pasukan sorgawi-Mu, supaya kami terhindar dari segala ancaman-ancaman, baik ancaman yang timbul dari dalam negeri sendiri, maupun ancaman yang timbul karena dari luar negeri. Tuhan berkati Presiden kami, Bapak Joko Widodo, semua perangkat-perangkatnya dari yang tertinggi, yang dari pusat sampai yang keterendah di lingkungan di mana kami berada. Tuhan pimpin hikmat kebijaksanaan, pengertian dan pengetahuan Engkau tambah-tambahkan bagi pemerintah bangsa negara kami, supaya mereka mampu membawa masyarakat Indonesia kepada keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Bapa di dalam sorga, kami juga mendoakan untuk orang-orang sakit, para janda, duda, anak-anak yatim piatu. Tuhan beserta dengan mereka, ada kasih setia dan penghentaraan Tuhan yang menemani dalam setiap aktivitas yang dilakukan.
Engkau menjadi teman, menjadi sahabat, dan mampukan kami untuk memperhatikan orang-orang lemah dalam hal pelayanan kasih dan keadilan. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Banyak hal yang kami minta kepadamu, tapi kami percaya setiap program kehidupan kami dalam keluarga masing-masing, Tuhan tahu dan mampukan kami untuk melakukan semua demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ini doa syukur memohon ampun dosa dan pelanggaran kami yang kami banyak perbuat melawan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang kekasih, mari memberi dengan penuh kasih dan hormat kepada Allah, Sang Pemberi Berkat. Mazmur 50 ayat 23 menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatannya dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sampaikan persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari melalui koordinator sektor, atau transfer ke rekening gereja atau secara online, dengan cara scan barcode kiris yang tertera pada slide tata ibadah atau berita Immanuel. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan
demi kemuliaan-Mu. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku firman di dalam tugas dan panggilanmu di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.